Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Mbak Kinkin dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, di dalam video ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis framing media massa dalam konflik kursi penumpang bus Transjakarta di tv1news.com dan kompas.com dengan saya Muhammad Surya Darmawan 1410623029 dari kelas B nomor urut 24 dan rekan saya. Saya Hanto Shifa Wibowo dengan NIM 14106346 dari kelas B nomor urut 19. Langsung scroll ke bawah saja. Berikut daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel dari penelitian kami. Oke, untuk selanjutnya dari bab 1 boleh kan? Silahkan. Yang pertama ada bab 1, di mana di latar belakang itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar nih dalam cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi. Kehadiran media online memungkinkan penyebaran berita berlangsung dengan sangat cepat serta menjangkau audiens yang luas dalam waktu singkat. Kondisi ini menjadikan media online sebagai sumber utama masyarakat dalam mengikuti berbagai peristiwa, terutama isu yang viral di media sosial. Seiring dengan perkembangan tersebut, media tidak lagi dipahami sebagai saluran netral dalam penyampaian informasi. Nah, tapi media itu memiliki peran dalam membentuk realita melalui proses seleksi, penonjolan, dan penyusunan informasi dalam pemberitaan. Menurut Zaklama tahun 2025, dalam perspektif framing, media itu tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga mengonstruksi makna dalam menekankan aspek tertentu dan mengabaikan aspek lainnya. Nah, perbedaan dalam proses konstruksi tersebut menyebabkan suatu peristiwa yang sama dapat diberitakan dengan cara yang berbeda oleh media yang berbeda. Nah, variasi ini itu terlihat dari pemilihan sudut pandang, penggunaan bahasa, serta aspek yang ditonjolkan dalam berita. Kajian mengenai framing theory in the age of social media yang dilakukan oleh Guran dan Ozarslan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa framing dalam lingkungan digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan persepsi dan interpretasi publik terhadap suatu isu. Dalam konteks media online, proses pembentukan makna berlangsung dengan lebih cepat dan luas, terutama ketika sesuatu peristiwa menjadi viral di media sosial. Informasi yang awalnya muncul di media sosial dapat dengan cepat diangkat oleh media online dan disebarluaskan kembali dalam bentuk berita. Proses ini memperkuat peran media dalam membentuk opini publik dalam waktu yang relatif singkat. Nah, salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik adalah konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Konflik tersebut melibatkan seseorang penumpang yang menuntut tempat duduk dengan penumpang lain yang sedang dalam kondisi sakit. Nah, peristiwa ini itu tidak hanya memicu perdebatan di media sosial, tetapi juga bahan pemberitaan di dalam berbagai media online. Pemberitaan mengenai konflik tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dalam cara media menyajikan informasi itu, beberapa media itu menunjukkan aspek tertentu seperti kondisi penumpang yang sakit, perilaku penumpang yang menuntut tempat duduk, atau situasi dalam bus. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian framing media online yang dilakukan oleh Indainanto dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa media itu cenderung menunjukkan aspek tertentu untuk membangun narasi tertentu dalam pemberitaan. Nah, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan framing yang memandang media sebagai pihak yang aktif dalam membentuk makna. Salah satu model framing yang banyak digunakan dalam penelitian ini adalah model William A. Gibson yang menekankan pada perangkat framing dan penalaran dalam membentuk struktur makna dan berita. Model ini telah digunakan dalam berbagai penelitian media dalam mengidentifikasi pola pembingkaian dalam pemberitaan. Dan berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana media online membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Nah, penelitian ini juga penting untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas serta bagaimana konstruksi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap peristiwa. Fokus dari penelitian ini itu adalah bagaimana analisis framing William A. Gibson, pada media massa dalam konflik kursi penumpang bus Transjakarta di tv1news.com dan kompas.com. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis framing media massa dalam konflik kursi penumpang bus Transjakarta di
tv1news.com, dan kompas.com. Nah, manfaat penelitian ini untuk akademisnya itu adalah hasil penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi mengenai analisis framing dalam media massa, dan untuk manfaat praktisnya adalah hasil penelitian ini itu dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi mengenai analisis framing dalam media massa. Untuk bab 2, konsep utama dan penelitian ini adalah framing media online, yaitu cara media dalam mengonstruksi dan menyajikan suatu realita pada halayak melalui proses seleksi, penekanan, serta penyusunan informasi tertentu. Dalam praktiknya, media itu tidak hanya sekadar menyampaikan fakta, melainkan turut membentuk makna atas suatu peristiwa melalui pilihan kata, sudut pandang, serta struktur penyajian berita. Dalam perspektif komunikasi massa, realita yang disampaikan oleh media itu bukanlah realita yang sepenuhnya objektif, melainkan realita yang telah melalui proses konstruksi sosial. Nah, proses ini melibatkan berbagai pertimbangan serta nilai berita, ideologi media, serta kepentingan tertentu yang memengaruhi bagaimana suatu isu itu ditampilkan. Oleh karena itu, peristiwa yang sama dapat diberitakan secara berbeda oleh media yang berbeda, tergantung pada cara masing-masing media melakukan pembingkaian. Nah, framing menjadi konsep yang penting untuk memahami bagaimana media online membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, media online itu memiliki kecepatan dan jangkauan yang tinggi dalam menyebarkan informasi, terutama dalam isu-isu yang viral di media sosial. Hal ini menjadi framing media online memiliki pengaruh yang signifikan dan membangun opini publik dalam waktu yang relatif singkat. Dalam penelitian ini, konsep framing yang dilakukan untuk menganalisis bagaimana media online membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta itu, analisis difokuskan pada bagaimana media memilih fakta, menonjolkan aspek tertentu, serta membangun narasi yang dapat memengaruhi pemaknaan halayak terhadap konflik tertentu. Dalam penelitian ini, konsep framing media online diposisikan sebagai kerangka utama yang memayungi variabel penelitian, yaitu media massa. Nah, media massa ini khususnya pada media online menjadi objek yang dianalisis dalam melihat bagaimana proses framing dilakukan dalam pemberitaan, sehingga framing tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tapi juga sebagai pendekatan analisis yang dilakukan untuk mengkaji konstruksi realita sosial. Untuk bagian review literaturnya, kami menggunakan 10 literatur review yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh 10 orang, di mana penelitian itu mengenai analisis framing dalam media massa telah banyak dilakukan untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas suatu peristiwa. Menurut William Gibson, framing merupakan cara media mengorganisasi makna melalui seperangkat ide yang terstruktur. Selain itu, konsep framing juga diperkuat oleh Entman pada tahun 1993 yang menjelaskan bahwa framing melibatkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dalam realitas, sehingga media berperan dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh khalayak. Untuk lebih ringkasnya, kami membuat tabel untuk 10 literatur review yang kami gunakan. Boleh langsung ke bagian selanjutnya, Uya? Oke, untuk selanjutnya ada teori. Yang pertama ada teori komunikasi massa. Jadi, teori komunikasi massa ini merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak luas melalui media massa. Menurut Maxwell, pada tahun 2010, komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan media online yang ditunjukkan kepada audiens yang besar, heterogen, dan tersebar. Jadi karakteristik utama dari komunikasi massa itu sendiri yaitu sifatnya yang satu arah, serta kemampuannya dalam mempengaruhi opini dan persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Proses ini juga melibatkan penyampaian pesan yang terstruktur agar dapat diterima oleh khalayak luas. Boleh turun ke bawah dari yang tadi yang atas lagi. Dalam penelitian ini, teori komunikasi massa itu digunakan untuk memahami bagaimana media online berperan sebagai saluran utama dalam menyampaikan informasi terkait konflik penumpang bus Transjakarta. Jadi media ini tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk persepsi publik melalui cara penyajian informasinya. Oleh karena itu, komunikasi massa menjadi dasar dalam menganalisis pengaruh media terhadap pemaknaan suatu peristiwa. Peran media sebagai kata saya.
Peran media sebagai penyampaian pesan itu menjadi sangat penting dalam melihat bagaimana informasi diproses oleh khalayak. Boleh turun? Media online. Oke, untuk media online itu merupakan salah satu bentuk perkembangan media massa yang memanfaatkan teknologi internet dalam proses penyebaran informasinya. Menurut Maxwell pada tahun 2010, media online memiliki karakteristik utama berupa kecepatan dalam penyampaian informasi, jangkauan yang luas, serta kemudahan akses bagi masyarakatnya. Hal ini membuat media online itu menjadi sumber informasi utama bagi publik dalam memperoleh berita terkini. Kemudahan akses ini juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja. Boleh ke bawah? Dalam konteks dari penelitian ini, itu media online menjadi faktor utama karena memiliki peran signifikan dalam menyebarkan serta membingkai informasi mengenai konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Selain itu, media online itu juga berperan dalam membingkai peristiwa tersebut melalui cara penyajian berita. Oleh karena itu, analisis terhadap media online penting untuk memahami bagaimana suatu isu dikonstruksi atau disebarluaskan kepada publik. Fokus ini membantu dalam melihat bagaimana media membentuk pemahaman masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Untuk selanjutnya adalah framing dalam media. Jadi, framing dalam media merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas sehingga membentuk makna terutama bagi khalayak. Enman pada tahun 1993 menjelaskan bahwa framing adalah proses memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi. Proses ini bertujuan untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, serta rekomendasi penanganan terhadap suatu isu. Framing juga berperan dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh masyarakat. Boleh turun? Dalam penelitian ini, konsep framing digunakan untuk menganalisis bagaimana media online memilih, menonjolkan, serta mengemas informasi terkait konflik penumpang bus Transjakarta. Proses ini memungkinkan media untuk membangun narasi tertentu yang mempengaruhi cara pandang publik. Oleh karena itu, framing menjadi kunci dalam memahami bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Analisis ini membantu mengidentifikasi pola pembingkaian yang digunakan dalam pemberitaan. Selanjutnya adalah model framing William A. Jameson. Jameson dan Modigliani memandang framing sebagai kumpulan ide yang terorganisir dalam bentuk interpretive package yang digunakan untuk memahami suatu peristiwa. Model ini menekankan bahwa media itu tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk makna melalui struktur tertentu. Dengan demikian, framing dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pemaknaan yang dibangun oleh media. Konsep ini memberikan kerangka dalam memahami bagaimana makna dikonstruksi oleh media. Dalam model ini, framing diidentifikasi melalui dua perangkat, yaitu framing devices dan reasoning devices. Framing devices ini mencakup beberapa elemen seperti metafora, catchphrases, exemplar, depiction, dan visual images yang berfungsi untuk menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu. Kemudian ada reasoning devices yang meliputi rules, appeals to principles, dan consequences yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pembenaran terhadap suatu isu. Kedua perangkat ini saling melengkapi dan dapat membentuk struktur makna dalam pemberitaan. Dalam penelitian ini, model William A. Jameson digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi bagaimana media online itu membingkai konflik penumpang bus Transjakarta. Melalui kedua perangkat tersebut dapat diketahui bagaimana media membangun makna dan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, model ini menjadi dasar utama dalam proses analisis penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola pembingkaian secara lebih lanjut dan sistematis. Oke, boleh ke bawah. Variabel dalam penelitian ini adalah media massa, yaitu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas melalui berbagai saluran, seperti media cetak, elektronik, dan media berbasis internet. Media massa memiliki kemampuan dalam menjangkau audiens yang besar dan heterogen. Selain itu, media massa juga berperan dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Media massa ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam mengkonstruksi realitas sosial melalui proses seleksi, penonjolan, serta penyusunan informasi dalam pemberitaan.
Perbedaan pemaknaan tersebut berkaitan dengan sudut pandang media, pemilihan kata yang digunakan, serta struktur penyajian beritanya. Boleh ke bawah. Dalam penelitian ini, variabel media massa difokuskan pada media online yang memberitakan konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Pembahasan ini dilakukan agar penelitian memiliki arah yang jelas dan tidak mencakup seluruh jenis media online. Maaf, media massa. Fokus pada media online juga didasarkan pada karakteristiknya yang cepat dan menyebarkan informasi serta memiliki keterkaitan dengan isu-isu viral. Kasus yang dianalisis ini yaitu konflik antara penumpang bus Transjakarta yang menuntut tempat duduk dengan penumpang lain yang sedang dalam kondisi sakit. Melalui fokus tersebut, media massa dalam penelitian ini dipahami sebagai pihak yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna melalui konstruksi berita. Balik ke bawah. Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana framing media mempengaruhi pemahaman khalayak terhadap konflik yang terjadi. Untuk selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jadi paradigma yang digunakan ini yaitu paradigma interpretif. Untuk sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai paradigma. Paradigma itu pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 yang memiliki definisi sebagai konstruksi mode of thought atau mode of inquiry untuk mengetahui realitas sosial yang menghasilkan mode of knowing specific. Sedangkan menurut George Fritzer, paradigma penelitian adalah pandangan dari peneliti tentang apa yang menjadi pokok persoalan dan seharusnya dipelajari oleh salah satu cabang ilmu pengetahuan. Oke, untuk paradigma yang digunakan seperti yang saya sudah bilang tadi yaitu interpretif. Menurut Newman, secara umum paradigma interpretif adalah sistem sosial yang langsung mengobservasi secara detail perilaku. Untuk kemudian, menurut Guba dan Lincoln, paradigma interpretif ini bertujuan untuk memahami dan merekonstruksi dengan pengetahuan berupa rekonstruksi individu yang membentuk konsensus serta berkembang melalui rekonstruksi yang semakin informatif dan pengalaman tidak langsung, dengan standar kualitas berupa kepercayaan dan keaslian, serta nilai dilibatkan dalam penelitian. Boleh ke bawah. Hal ini sejalan dengan Guattari dan Levy yang memandang media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai isu publik dan membentuk realitas sosial. Dalam penelitian ini, media massa juga mengkonstruksi fakta yang ada dengan penulisan berita. Framing digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi realitas konflik dalam penelitian ini. Jadi media massa dalam penelitian ini itu tidak bersifat objektif, tetapi menjadi pihak yang dengan aktif membingkai peristiwa konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Penelitian ini juga akan melihat perbedaan tiap media massanya dalam membingkai peristiwa konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Boleh ke bawah. Oke, pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Murdianto, penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif yang tidak menghasilkan penemuan yang dicapai menggunakan prosedur analitik dengan cara kuantifikasi lainnya. Menurut Hasan, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang suatu fenomena, baik dalam konteks sosial, budaya, atau perilaku individu. Menurut Creswell, penelitian kualitatif juga fokus pada pemahaman konteks dan pengalaman partisipan, bukan hanya pengumpulan data. Menurut Strauss, terdapat tiga komponen utama dari penelitian kualitatif, yaitu data berasal dari berbagai sumber, bisa dari wawancara atau dari observasi, terdapat berbagai prosedur-prosedur analisis atau interpretasi berbeda yang digunakan sampai akhirnya menemukan temuan atau teori. Yang terakhir, laporan tertulis dan verbal yang dapat ditunjukkan dalam jurnal atau konferensi ilmiah dengan bentuk beragam tergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang ditunjukkan. Oke, boleh ke bawah. Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dengan mendalam bagaimana media massa membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengaji bagaimana media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengkonstruksi realitas dengan berbagai karakteristiknya seperti alamiah, fleksibel, dan berorientasi pada makna. Peneliti memungkinkan untuk meneliti secara komprehensif, menggali bagaimana framing media bekerja dalam konstruksi realitas atau konflik kursi penumpang bus Transjakarta.
Kemudian untuk metode penelitiannya kami menggunakan metode penelitian analisis framing. Analisis framing adalah metode untuk mengkaji pembingkaian realitas yang ada di media. Balik ke bawah, atas sedikit, ke atas sedikit, atas sedikit lagi. Nah, William A. Jameson berpendapat bahwa framing merupakan cara untuk tersusun untuk bercerita dan menghadirkan makna dari peristiwa suatu wacana. Selain itu, Jameson juga berpendapat bahwa framing itu digunakan untuk mengetahui bagaimana wartawan menyelidiki isu atau menulis berita. Cara pandang inilah yang disebut sebagai package oleh Jameson. Menurut Jameson dan Modigliani, rumusan model analisis framing itu sebagai berikut. Yang pertama adalah frame atau media package, seperangkat gagasan atau ide sentral saat seorang atau media memaknai isu. Frame ini akan didukung oleh perangkat wacana lain seperti kalimat, kata, dan sebagainya. Di sini ada framing devices yang ada metafora, catchphrases, kemudian ada exemplar, depiction, dan visual images. Kemudian ada reasonal devices yang ada roots, appeals to principle, dan consequences. Boleh ke bawah. Metode analisis framing dipilih dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada isi berita saja, tetapi juga bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial pemberitaan. Melalui analisis ini, peneliti juga dapat memahami perbedaan sudut pandang antar media dalam pemberitaan peristiwa yang sama, menentukan aktor yang ditonjolkan atau disalahkan, serta mengetahui bagaimana media membentuk persepsi publik yang disajikan. Objek dalam penelitian ini adalah teks berita dari media massa online, yaitu tv1news.com dan kompas.com, yang memberitakan konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Pemilihan kedua media tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua media tersebut memiliki jangkauan luas dan kredibilitas yang tinggi dalam penyampaian informasinya, sehingga berpotensi untuk membentuk opini masyarakat. Unit analisis dalam penelitian ini berupa unsur-unsur teks berita seperti judul, isi berita, diksi, kutipan, narasumber, serta elemen visual yang ada di dalam berita tersebut. Untuk mengetahui bagaimana media membentuk suatu peristiwa, membingkai suatu peristiwa, terutama dalam penonjolan isu, pemilihan sudut pandang, serta cara mendefinisikan aktor yang terlibat. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat mengungkap perbedaan konstruksi realitas yang ada di tv1news.com dan kompas.com. Oke, tahapan prosesnya itu terdiri dari beberapa tahapan yang terlampir di berikut ini. Kemudian ada keabsahan data, boleh ke bawah. Untuk keabsahan data dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber. Menurut Faustina, triangulasi sumber ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan keabsahan temuan dengan menggabungkan berbagai sumber data. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti mengambil teks berita dari media yang berbeda, yaitu tv1news.com dan kompas.com, tentang konflik kursi penumpang bus Transjakarta. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya adalah coding. Dalam penelitian ini, coding digunakan untuk menandai framing devices dan reasoning devices berdasarkan model William A. Jameson. Tujuan dari coding ini yaitu supaya lebih sistematis, terukur, dan mudah dalam membandingkan antara media. Menurut Jameson dan Modigliani, framing devices terdiri atas metaphor, catchphrases, exemplar, depiction, dan visual images. Sedangkan reasoning devices itu ada roots, appeal to principles, dan consequences. Tahapannya yaitu membaca seluruh isi beritanya, menandai kata, kalimat, atau paragraf yang menunjukkan framing, memberikan kode, kemudian mengelompokkan kodenya menjadi satu tema, kemudian terakhir adalah menyusun tabel coding. Selanjutnya adalah strategi penelitian. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis framing William A. Jameson yang bersifat deskriptif dan analitik. Strategi ini dipilih dengan tujuan untuk, boleh ke bawah, dengan tujuan untuk memahami dan bagaimana media massa membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta di tv1news.com dan kompas.com, serta bagaimana framing tersebut membentuk opini publik. Terdapat beberapa strategi tahapannya, yaitu mengumpulkan data, membaca keseluruhan isi teks, menandai teks dan elemen sesuai kategorinya, kemudian mengelompokkan kodenya, terakhir menginterpretasikannya.
Balik ke bawah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini yaitu studi dokumen. Menurut Konco Roningrat, studi dokumen adalah sebuah metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen seperti monumen, foto, tape, dan sebagainya sebagai bahan pustakanya. Data penelitian ini berupa data tertulis sekunder yang berasal dari artikel yang dirilis oleh tvnews.com dan kompas.com yang berkaitan dengan konflik kursi penumpang bus Transjakarta tersebut. Langkah-langkahnya itu memilih media, memilih artikelnya, kemudian mendokumentasikannya seperti judul, tanggal, isi, dan elemen visualnya. Terakhir, memeriksa kembali artikel untuk keabsahan informasinya. Oke, untuk selanjutnya adalah metode analisis datanya. Analisis data menurut Juliandi adalah menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan peneliti dan diolah dan menghasilkan informasi. Peneliti harus mampu menginterpretasikan dan menjelaskan data. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis isi kualitatif berbasis model framing William E. Jameson. Dengan tahapannya yaitu membaca keseluruhan isi berita, menandai teks dan elemen sesuai kategori framing devices dan reasoning devices, mengelompokkan kodenya, membandingkan pola framing antar medianya, menginterpretasikannya, kemudian menjadikan hasil dalam tabel coding dan narasi analisis. Ke bawah. Oke, untuk selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil penelitian, pembahasan keabsahan data dan coding. Jadi hasil penelitian ini yaitu kasus ini terjadi di dalam layanan bus Transjakarta saat sedang berjalan. Kejadian ini melibatkan dua orang penumpang yaitu antara seorang penumpang perempuan dengan ibu-ibu. Hal ini bermula ketika ibu tersebut meminta tempat duduk kepada penumpang lainnya, tetapi eee, kursi yang ditempati penumpang tersebut bukan kursi prioritas dan penumpang yang duduk diketahui sedang sakit. Permintaan tersebut tidak dipenuhi dan memicu reaksi emosional dari ibu yang meminta kursi tersebut. Ibu tersebut terlihat memarahi penumpang tersebut karena tidak mau memberikan kursi dengan alasan ibu tersebut lebih layak karena lebih tua. Sementara itu penumpang yang duduk tetap menolak dengan alasan sedang sakit. Situasi tersebut kemudian menjadi sorotan karena video penumpang perempuan tersebut viral di media sosial. Banyak sekali yang memberikan balasan terhadap video dan komentar terkait konflik tersebut, terutama dalam penggunaan fasilitas kursi penumpang di transportasi umum. Karena viralnya kasus tersebut dan banyaknya perdebatan yang terjadi, penulis tertarik dengan kasus ini dan memilih kasus ini untuk dianalisis. Penulis juga mengetahui bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap kedua penumpang tersebut. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis framing media massa dari beberapa artikel yang diunggah oleh tvonews.com dan kompas.com. Berikut beberapa artikel yang kami pilih untuk dianalisis. Yang pertama dari media tvonews.com yaitu dengan judul "Meledak, viral seseorang ibu mengamuk ke penumpang Transjakarta setelah tak dikasih kursi non-prioritas." Yang tanggal terbitnya itu di tanggal 22 Desember 2025. Kemudian yang kedua dari media kompas.com dengan judul berita, "Ledakan emosi seorang ibu usai tak diberi kursi non-prioritas di bus Transjakarta," dengan tanggal terbitnya yaitu 22 Desember 2025. Boleh ke bawah? Oke, untuk berita satu dengan judul "Meledak, Viral Seorang Ibu-Ibu Mengamuk ke Penumpang Transjakarta Setelah Tak Dikasih Kursi Non-Prioritas" dari sumber tvnews.com tanggal terbitnya 22 Desember 2025 dengan isi teksnya yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk berita keduanya dengan judul "Ledakan Emosi Seorang Ibu Usai Tak Diberi Kursi Non-Prioritas di Bus Transjakarta" dengan sumber kompas.com dan tanggal terbitnya 22 Desember 2025 dengan teks berita sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya adalah coding datanya. Untuk framing devices, metaphors yang digunakan yaitu ini dalam berita pertama, emosi ibu-ibu itu tidak terbendung lagi. Metafora yang digunakan itu tidak terbendung, dan yang kedua, ironisnya, ia langsung meluapkan ucapan kata-kata kasar layaknya binatang dengan nada tinggi. Metaforanya terletak pada kata-kata layaknya binatang. Kemudian ada catchphrases-nya itu, emosi ibu-ibu tidak terbendung lagi. Ironisnya, ia langsung meluapkan ucapan kata-kata kasar layaknya binatang dengan nada tinggi. Catchphrases-nya berada pada kata ironisnya. Eksemplar yaitu penumpang wanita mengunggah video lainnya. Di rekaman tersebut, ibu-ibu itu mengaku kepada penumpang lain bahwa dirinya masih kuat berdiri. Hal ini cukup memberikan penggambaran untuk seluruh bingkai yang diceritakan oleh berita pertama ini, portal berita pertama dalam media ini.
Untuk selanjutnya ada depiction, yaitu yang pertama sebuah video memperlihatkan seorang ibu-ibu memaki penumpang wanita di dalam bus Transjakarta. Hal ini membingkai, ibu-ibu tersebut sebagai seseorang yang sering memaki-maki. Kemudian selanjutnya, untuk nomor 2, ibu-ibu itu terus memarahi hingga memaki penumpang yang merekam video tersebut. Hal ini juga membingkai ibu-ibu tersebut sebagai seseorang yang tidak dapat dikendalikan emosinya. Kemudian ketiga, emosi ibu-ibu itu tidak terbendung lagi. Ironisnya ia langsung meluapkan ucapan kata-kata kasar layaknya binatang dengan nada tinggi. Hal ini juga masih sama. Kemudian perekam video menjelaskan alasan dirinya tidak mau mengalah. Ia dalam kondisi kelelahan sehingga butuh duduk di kursi yang disediakan di bus Transjakarta. Hal ini membingkai, eee, sese perekam video sebagai seseorang yang, memberikan alasan secara logis, karena beliau sedang sakit. Selanjutnya, ibu-ibu itu tidak memedulikan keluhan perekam tersebut. Hal ini membingkai ibu-ibu tersebut sebagai seseorang yang tidak peduli terhadap sesama. Kemudian perekam kembali mengingatkan kursi yang diduduki olehnya bukanlah non-prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa perekam video berhak untuk duduk di kursi tersebut, sesuai aturan yang berlaku. Kemudian terakhir, perekam video tersebut langsung menyindir ibu-ibu itu melalui video lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perekam video itu defensif terhadap hal yang sedang ia miliki sekarang. Kemudian untuk selanjutnya ada visual images, yaitu gambar 4.3, yaitu seseorang ibu-ibu mengamuk dan memaki penumpang Transjakarta setelah tidak dikasih kursi non prioritas. Boleh ke bawah. Untuk selanjutnya adalah, kata sedikit framing devices dari berita yang kedua, yaitu dari, kompas.com. Untuk metafora yang ada yaitu perekam video menyebut ibu-ibu tersebut marah tanpa henti kepadanya sampai akhirnya berkata kasar dan menyumpahinya. Metafora yang digunakan yaitu dalam marah tanpa henti. Yang kedua, terus ibu itu malah marah-marah enggak jelas, marah-marah sepanjang jalan, nggak ke-record full, jelas perekam video dalam caption. Untuk di sini, metafornya yaitu marah-marah sepanjang jalan. Catchphrases dalam portal berita yang kedua ini tidak ada. Kemudian untuk eksemplarnya, "Gua duduk tuh padahal enggak di kursi prioritas dan ibu ini memaksa-maksa minta tempat duduk ke gua. Tapi dengan sangat tidak sopan. Terus gua bilang maaf ke ibu ini karena enggak gua kasih karena posisi gua juga lagi sakit kepala." Demikian penjelasan si perekam video tersebut. Jadi di eksemplar ini cukup menggambarkan pembingkaian yang dilakukan oleh, media ini. Kemudian ada depictions, yang pertama itu terlihat seorang penumpang, selaku perekam video yang duduk di kursi bukan prioritas dimarahi hingga dimaki oleh seorang ibu-ibu yang berdiri di depannya. Hal ini membingkai ibu-ibu tersebut. Kemudian kedua, dalam rekaman video, perekam video sudah menjelaskan bahwa dirinya sedang mengalami sakit kepala. Hal ini membingkai, perekam video tersebut. Boleh ke bawah. Namun penjelasan tersebut tidak diterima dan ibu tersebut tetap memaksa perekam video untuk memberikan kursinya serta melontarkan kata-kata bernada tinggi. Hal ini, membingkai ibu-ibu tersebut. Kemudian perekam video menyebut ibu-ibu tersebut marah tanpa henti kepadanya sampai akhirnya berkata kasar. Ini juga, membingkai ibu-ibu tersebut sebagai seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Visual images dalam portal berita ini tidak ada. Dan selanjutnya ada listening devices dari berita satu dengan roots yaitu ibu-ibu itu terus memarahi hingga memaki penumpang yang merekam video tersebut. Pasalnya ia tidak diberi duduk di kursi non prioritas. Kemudian adalah appeals to principle-nya. Yang pertama, menurutnya perekam video sangat egois. Yang kedua, ia hanya menginginkan penumpang wanita tersebut menunjukkan empati kepada orang lebih tua. Sayangnya perekam dinilai tidak memiliki kepedulian pada lansia. Yang ketiga, gak ada empatinya terang ibu-ibu itu. Konsekuensinya yaitu rekaman tersebut langsung mendadak viral di media sosial. Kemudian untuk portal berita keduanya dari listening devices yang pertama adalah roots-nya yaitu, boleh ke bawah, ibu-ibu itu memarahi dan memaki perekam video lantaran menganggapnya tidak mau mengalah dengan memberikan kursi yang sedang didudukinya. Appeals to principle-nya, gue duduk tuh padahal nggak di kursi prioritas dan ibu ini maksa-maksa minta tempat duduk ke gua tapi dengan sangat tidak sopan. Yang kedua, kami mengimbau kepada seluruh pelanggan agar saling menjaga dan menghormati pelanggan lain saat menggunakan layanan, balik bawah, layanan Transjakarta. Yang ketiga, jangan lupa untuk memberikan tempat duduk ke pelanggan prioritas ya, jelasnya.
Konsekuensias, yang pertama perekam video menyebut ibu-ibu tersebut marah tanpa henti kepadanya sampai akhirnya berkata kasar dan menyumpainya. Yang kedua yaitu Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menyampaikan permohonan maaf serta balik bawah permohonan maaf atas tidak kenyamanan yang dialami oleh penumpang. Balik ke bawah. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis framingnya dari berita pertama, dari metafornya yaitu boleh ke bawah saja. Kedua metafora ini saling melengkapi dalam membangun citra ibu-ibu tersebut, sebagai sosok yang hilang kendali dan akal budi. Berita dari tvOneNews.com ini menggunakan kiasan untuk memikat ibu-ibu tersebut sebagai ibu-ibu yang tidak patut untuk ditiru serta tidak mencerminkan sikap orang tua yang seharusnya dihormati. Untuk catchphrases boleh ke bawah. Penggunaan kata ironisnya dapat dimaknai sebagai upaya tvOneNews.com untuk membingkai peristiwa ini sebagai sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di ruang publik. Orang tua yang seharusnya dihormati malah bertindak dengan cara yang tidak terhormat. Boleh ke bawah. Untuk eksemplarnya, boleh ke bawah. Dengan demikian, eksemplar ini, tvOneNews.com membingkai ibu-ibu tersebut sebagai seseorang yang tidak memiliki dasar yang kuat untuk meminta tempat duduk dan hanya didorong oleh keinginan untuk mengetes empati penumpang yang sedang duduk. Boleh ke bawah. Untuk depictions-nya yaitu, boleh ke bawah lagi. Nah, depiction ini bertujuan untuk mengarahkan empati pembaca kepada perekam video sekaligus membangun antipati terhadap ibu-ibu tersebut. Dalam teks berita ini, TV One itu memberikan framing kepada salah satu pihak sebagai seseorang yang mengamuk tanpa alasan dan pihak lain sebagai seseorang yang menjadi korban sekaligus berusaha bersikap sopan. Untuk visual images-nya boleh ke bawah. Gambar yang ditampilkan merupakan hasil tangkapan layar dari video viral tersebut dan dari caption gambar yang berbunyi mengamuk dan memaki serta frasa tidak dikasih non prioritas semakin memperkuat framing yang dibangun media. Kata-kata tersebut memberikan framing kepada ibu-ibu tersebut sebagai orang yang tidak terkendali dan penuh emosi. Untuk selanjutnya adalah reasoning devices-nya. Untuk roots-nya yaitu namun dari balik ke bawah. Pembenaran sebab akibat yang dibuat pada teks tvOneNews.com ini mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa sumber konflik adalah tuntutan yang tidak sah dari ibu-ibu, bukan kesalahan perekam video. Untuk appeals to principle-nya boleh ke bawah. Dari appeals to principle tersebut, tvOne itu memberikan pembaca menilai sendiri keabsahan klaim moral tersebut ketika dihadapkan dengan fakta-fakta lain dalam berita tersebut. Boleh ke bawah untuk konsekuensinya. Boleh ke bawah lagi. Konsekuensi viral ini membingkai bahwa tindakan ibu-ibu tersebut tidak hanya berdampak pada perekam video secara personal, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang mengundang reaksi luas dari masyarakat. Dan di sini itu tvOneNews.com secara implisit menyampaikan bahwa publik telah memberikan penilaian terhadap peristiwa ini. Viralitas ini seringkali identik dengan kecaman publik terhadap pihak yang salah. Untuk berita kedua, framing devices-nya yaitu boleh ke bawah lagi. Kompas.com mengabarkan kiasan ini untuk memberikan framing kepada ibu-ibu tersebut sebagai seorang yang tidak mampu menahan emosinya, meskipun perekam video telah menjelaskan alasannya. Untuk catchphrases-nya boleh ke bawah. Catchphrases-nya itu tidak ada, jadi Kompas.com menunjukkan bahwa media menghindari pelabelan dan lebih memilih untuk memberikan fakta yang ada di kutipan. Untuk eksemplarnya boleh ke bawah lagi. Kompas.com itu memberikan kutipan langsung dari korban bercerita kepada pembaca. Jadi framing yang terbangun adalah bahwa perekam bukanlah pihak yang memiliki sifat keras kepala, tidak menghormati orang tua, dan tidak menaati aturan, melainkan korban dari paksaan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara yang tidak sopan. Korban dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berdiri sehingga menjadikan korban memiliki alasan konkret untuk tidak memberikan kursi tersebut. Untuk depiction-nya boleh ke bawah lagi. Untuk depiction-nya itu Kompas melukiskan bahwa perekam sudah berusaha memberikan penjelasan yang masuk akal, namun ibu-ibu tersebut tetap menolak untuk mendengar dan memaksakan kehendak. Untuk visual images-nya tidak ada. Untuk listening devices-nya, roots-nya yaitu, pembenaran sebab akibat yang dibuat teks Kompas.com ini mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa sumber konflik bukan balik ke bawah. Bukan mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa, sumber konflik
bukan dari tindakan perekam, tetapi berasal dari ekspektasi ibu-ibu yang tidak terpenuhi. Untuk appeals to principle-nya, boleh ke bawah. Lagi. Oh, 3 appeals to principle ini sama-sama membangun pembenaran moral bahwa perekam video itu nggak salah, baik secara aturan maupun secara etika. Boleh untuk konsekuensinya. Untuk konsekuensinya dari kedua ini, yaitu memikai bahwa tindakan ibu-ibu tersebut berdampak buruk baik individu maupun institusi. Framing ini mengarahkan pembaca bagi kesimpulan bahwa perilaku yang dilakukan ibu-ibu tersebut tidak pantas dan harus dihindari di ruang publik. Untuk selanjutnya, boleh Kanta dijelaskan? Oke, untuk berikutnya ada pembahasan di mana hasil scoring pada tabel 4211 sampai dengan 4222 menunjukkan bahwa TV One News dan Kompas menggunakan paket interpretasi yang berbeda secara signifikan dalam membingkai konflik kursi Transjakarta. Menurut Gamson dan Midogliani, 1989, sebuah frame adalah perangkat gagasan terorganisir yang memungkinkan halayak memakai kedua perangkat utama dalam model Gamson, framing devices dan reasoning devices. Nah, untuk framing devices-nya dan reasoning devices-nya kurang lebih sama dari yang sudah dijelaskan oleh Surya di sebelumnya. Kemudian ada perbandingan dengan penelitian terdahulu. Nah, perbandingan dengan penelitian pertama yang dilakukan oleh Wiriyanti pada tahun 2023, Wiriyanti membandingkan Kompas.com dan Eramuslim.com dalam pemerintahan penendangan Sajen di Gunung Semeru. Ia menemukan bahwa Kompas.com membingkai peristiwa sebagai konflik horizontal antar warga yang disebabkan oleh kurangnya toleransi, sementara Eramuslim.com membingkainya sebagai pelanggaran terhadap nilai religius dan kearifan lokal yang mencederai harmoni spiritual masyarakat. Perbedaan ini muncul karena perbedaan ideologi redaksional, yaitu Kompas cenderung sekular humanis, sementara era Muslim itu cenderung religius konservatif. Kesamaan dari penelitian ini juga menemukan perbedaan framing antar dua media online pada peristiwa yang sama. Seperti Wirianti, kami mengonfirmasi bahwa media tidak pernah netral. Mereka membawa ideologi dan segmentasi audiens ke dalam praktik jurnalistik. Baik Wirianti maupun penelitian ini sama-sama membuktikan bahwa model analisis framing, meskipun Wirianti secara tidak eksplisit menyebutkan model Gamson, ia menggunakan pendekatan framing secara umum, mampu mendeteksi perbedaan konstruksi realita secara sistematis. Kemudian ada penelitian dilakukan oleh Sakti RB dan Sindu Wiyatmo. Pada 2023, mereka itu menganalisis pemberitaan tragedi Kanjuruhan menggunakan model framing William A. Gibson dan menemukan bahwa media menggunakan metafora, catchphrases, dan visual images untuk membentuk makna tertentu. Tragedi Kanjuruhan itu dibingkai dengan sangat emosional dan visual images menjadi elemen paling dominan dalam mengarahkan kesedihan dan kemarahan publik. Media menggunakan metafora seperti neraka yang membara dan kiamat sepak bola, serta menampilkan foto-foto korban yang berlumuran darah untuk membangun narasi bahwa aparat bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Nah, kesamaan dari penelitian ini itu juga menemukan dominasi metafora dan visual images pada tipuannews.com. Metafora kata-kata kasar layaknya binatang dan visual wajah ibu-ibu tanpa buram memiliki fungsi yang sama dengan temuan Sakti, membangun emosi publik secara masif dan mengarahkan siapa yang harus disalahkan. Dalam kedua penelitian, media tidak hanya melakukan fakta tetapi menciptakan musuh moral yang layak mendapatkan hukuman publik. Model Gamson terbukti efektif menangkap kedua karakter ini di kedua penelitian. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Permadide Muyasaroh, IS Purnawiraha dan Widodo pada tahun 2024. Mereka meneliti pemberitaan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU) IKN di Tempo.co dan Mediaindonesia.com. Mereka menemukan bahwa media membentuk konstruksi realita melalui seleksi isu dan sudut pandang tertentu. Tempo.co cenderung kritis terhadap kebijakan pemindahan IKN, menyoroti dampak lingkungan dan sosial, sementara Mediaindonesia.com cenderung mendukung kebijakan pemerintah dengan menunjukkan aspek pembangunan dan kemajuan. Penonjolan aspek tertentu dilakukan dengan memilih narasumber yang sesuai dan memilih data yang mendukung. Kesamaan dengan penelitian ini juga menemukan bahwa seleksi isu dan sudut pandang sangat menentukan konstruksi realita. tvOneNews.com memilih untuk menunjukkan emosi dan konflik interpersonal, sementara Kompas.com memilih untuk menunjukkan aspek kebijakan dan solusi sistematik. Seperti Permadi DKK, kami menemukan bahwa media tidak memberitakan semua fakta, tetapi fakta yang dipilih berdasarkan kepentingan redaksional. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh
Indainanto dan kawan-kawan pada tahun 2022. Mereka meneliti pemberitaan kekerasan seksual 12 santriwati di media online menggunakan model Gamsen, mengembangkan bahwa media cenderung menonjolkan aspek tertentu untuk menarik perhatian publik. Penonjolan ini dilakukan dengan mengulang-ulang istilah tertentu, misalnya sadis, brutal, 12 santriwati, dan memilih kutipan narasumber yang paling dramatis. Misalnya, kutipan orang tua korban yang penuh tangisan. Hal ini memengaruhi cara masyarakat memahami kasus. Publik cenderung fokus pada kebrutalan pelaku daripada upaya pemulihan korban atau perbaikan sistem perlindungan anak. Nah, kesamaannya dengan penelitian ini adalah TV One News melakukan hal yang persis sama. Ia menunjukkan kemarahan ibu-ibu, kata-kata kasarnya, dan penolakan terhadap keluhan korban. Rasa nggak ada empatinya diulang berkali-kali. Sementara penjelasan korban bahwa ia sedang sakit kepala hanya disebut seperti temuan Indainanto. Pengulangan istilah tersebut menjadi strategi utama TV One News untuk membangun narasi bahwa ibu-ibu adalah pelaku yang tidak berperasaan. Kemudian ada perbedaan kemudian ada 6 penelitian terdahulu yang kami analisa juga kesamaannya. Nah, makna sosial dari perbedaan framing. Temuan penelitian ini memiliki 3 lapis makna sosial yang perlu direnungi secara kritis. Pertama, media online tidak hanya merekam realita tetapi menciptakan realita baru yang lebih berbahaya. Ketika tvonus.com menampilkan wajah ibu tanpa buran dan menyebutkan layaknya binatang, media tersebut tidak sedang melaporkan fakta, ia sedang menciptakan monster moral yang kemudian akan diburu oleh publik. Dalam era digital, pemberitaan semacam ini dapat menghancurkan kehidupan seseorang hanya dalam hitungan jam. Keluarga, tetangga, bahkan tempat kerja pelaku bisa terkena imbasnya. Ini adalah kekuatan destruktif framing yang jarang disadari. Kedua, publik harus menyadari bahwa setiap berita adalah hasil konstruksi, bukan cermin realita. Banyak membaca TV One yang percaya bahwa ibu-ibu itu jahat tanpa pernah membaca berita dari kompas.com. Mereka tidak tahu bahwa korban pun mengakui dirinya sedang sakit kepala atau bahkan pernah Jakarta sendiri. Minta maaf. Dengan kata lain, publik yang hanya mengonsumsi satu media akan menerima realita yang sudah dipotong, dipilih, dan dibingkai. Ini berbahaya bagi demokrasi dan kohesi sosial karena publik kehilangan kemampuan untuk melihat kompleksitas suatu masalah. Tiga, tanggung jawab etis media menjadi semakin krusial. Penelitian ini menunjukkan bahwa framing bukanlah dosa, setiap media pasti membingkai. Yang menjadi masalah adalah ketika framing dilakukan secara tidak bertanggung jawab, menghilangkan konteks, menunjukkan aspek paling negatif, menghilangkan suara pembelaan pelaku, dan tidak menyertakan solusi sistemik. Ivanus bisa saja tetap dramatis tanpa harus menampilkan wajah tanpa buram atau menggunakan metafora dihumanisasi. Ada garis tipis antara menarik perhatian publik dan menghasut kebencian. Dengan demikian, penelitian ini mengingatkan kita bahwa analisis framing bukanlah sekadar alat yang akademik, ia adalah alat untuk membaca kekuasaan media, membongkar bias, dan melindungi mereka yang kemudian menjadi korban framing tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, disinilah terlihat letak urgensi dan makna sosial dari penelitian ini. Untuk keabsahan data, ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari 2 media online yang berbeda, yaitu tvonus.com dan kompas.com, yang memberikan peristiwa yang sama pada periode waktu yang sama, yakni 22 Desember 2025. Pemilihan 2 media yang berbeda secara redaksional ini bukanlah kebetulan, melainkan berdasarkan pada kepertimbangan bahwa tvonus.com dan kompas.com memiliki karakteristik segmentasi audiens dan gaya pemberitaan yang sangat kontras. Dengan membandingkan dua sumber yang independen ini, peneliti dapat memastikan bahwa fakta-fakta dasar ini dari peristiwa seperti lokasi kejadian dalam bus Transjakarta, aktor yang terlibat, serta penyebab awal konflik itu konsisten di kedua media. Lebih dari sekadar memverifikasi fakta, triangulasi sumber memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dengan jelas bahwa perbedaan framing yang ditemukan tidak disebabkan oleh perbedaan fakta objektif, melainkan oleh pilihan redaksional masing-masing media. Dengan kata lain, jika TV One News dan kompasnews.com memberikan fakta dasar yang sama tetapi menghasilkan narasi yang berbeda, maka perbedaan tersebut harus dipahami sebagai hasil dari proses seleksi, penonjolan, dan penyusunan informasi yang secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh masing-masing redaksi. Selain membandingkan kedua media, peneliti juga melakukan triangulasi dengan memeriksa sumber-sumber sekunder lainnya seperti aturan resmi Transjakarta mengenai kursi prioritas dan non-prioritas yang dirujuk oleh kedua media, serta akun Instagram @hani.rajabuku sebagai sumber primer dari video viral tersebut. Dengan cara ini, peneliti memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan tidak bias terhadap satu perspektif saja. Konsistensi analisis.
Konsistensi analisis dijaga dengan menerapkan model framing Agamson secara konsisten pada seluruh teks berita yang dianalisis. Konsistensi ini diwujudkan dalam beberapa langkah prosedural yang ketat. Sebelum memulai coding, peneliti terlebih dahulu mendefinisikan secara operasional setiap elemen dan model Gamson, baik framing devices maupun reasoning devices. Definisi operasional ini dibuat berdasarkan penjelasan Gamson dan Modigliani pada tahun 1989 serta dijabarkan oleh Kriyantono 2019. Setelah definisi operasional ditetapkan, peneliti melakukan coding secara sistematis dengan langkah-langkah yang sama untuk setiap artikel, membaca tulisan teks berita secara utuh, menandai kata, kalimat, atau paragraf yang menunjukkan adanya elemen framing, memberi kode pada setiap elemen yang ditemukan sesuai dengan kategorinya, mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam tema-tema yang lebih besar, dan terakhir menyusunnya ke dalam tabel coding yang terstruktur. Prosedur yang sama ini ditetapkan tanpa kecuali pada berita tv1news.com maupun kompasnews.com. Dengan konsistensi prosedural ini, peneliti memastikan bahwa proses analisis tidak berubah di tengah jalan hanya karena perbedaan karakteristik teks. Lebih jauh lagi, konsistensi ini berarti bahwa peneliti lain yang menggunakan data dan metode yang sama, yaitu dua berita yang sama dengan model yang sama, seharusnya dapat mereplikasi analisis ini dan memperoleh hasil yang setara. Hal ini penting untuk memenuhi standar reliabilitas dan penelitian kualitatif. Meskipun penelitian kualitatif tidak menuntut replikasi sempurna seperti halnya penelitian kuantitatif, namun setidaknya ada jaminan bahwa proses analisis dilakukan dengan disiplin dan terdokumentasi dengan baik. Validasi interpretasi diperkuat dengan beberapa strategi yang saling melengkapi. Strategi yang paling utama adalah menyertakan bukti kutipan langsung dari teks berita pada setiap pertemuan yang dilaporkan. Sepanjang bab 4 khususnya, pada bagian coding data dan analisis framing, peneliti secara konsisten menyertakan kutipan langsung dari teks berita, baik dari Tribunnews maupun Kompas.com sebagai dasar dari setiap klaim interpretatif yang dibuat. Misalnya, ketika peneliti menyatakan bahwa Tribunnews.com menggunakan metafora diimunisasi, kutipan langsung kata-kata kasar layaknya binatang disertakan. Ketika peneliti menyatakan bahwa Kompas.com menggunakan eksplanar yang bersifat sistemik, kutipan langsung dari pernyataan Kepala Humas dan Jakarta disertakan. Dengan cara ini, membaca tidak hanya menerima interpretasi peneliti secara dogmatis, tapi juga dapat memeriksa sendiri apakah interpretasi tersebut sesuai dengan data yang disajikan. Strategi kedua yang dilakukan adalah refleksivitas, yaitu peneliti secara sadar menyadari bahwa dirinya sendiri memiliki latar belakang akademis, pengalaman, dan bias tertentu yang dapat mempengaruhi proses interpretasi. Oleh karena itu, setiap kali menemukan data yang ambigu, peneliti selalu kembali ke teks asli dan menghindari penambahan makna yang tidak didukung oleh data. Strategi ketiga adalah diskusi kritis tentang kemampuan interpretasi alternatif. Peneliti tidak mengklaim bahwa interpretasi yang disajikan adalah satu-satunya interpretasi yang benar. Sebaliknya, dalam pembahasan, peneliti secara eksplisit membahas kemungkinan bahwa Diponus.com mungkin tidak secara sengaja membingkai secara dramatis, melainkan hanya mengikuti gaya tabloidisasi yang sudah menjadi karakteristik medianya, atau bahwa Kompas.com mungkin terlalu lunak terhadap pelaku karena menghindari kontroversi atau karena adanya kepentingan institusional tertentu. Dengan membuka ruang untuk interpretasi alternatif, peneliti menunjukkan sikap akademis yang jujur dan tidak dogmatis. Terakhir, peneliti juga melakukan peer review informal dengan sesama anggota kelompok peneliti untuk memeriksa apakah coding dan interpretasi yang dilakukan masuk akal dan tidak keliru secara substansial. Melalui kombinasi keempat strategi ini, menyertakan bukti kutipan, refleksivitas, diskusi alternatif, dan peer review, validasi interpretasi dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, secara keseluruhan, data dan dalam penelitian ini memenuhi standar keabsahan penelitian kualitatif dan layak dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya di bab 5, untuk kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media massa, khususnya Diponus.com dan Kompas.com, membingkai konflik kursi penumpang bus Transjakarta yang viral pada Desember 2025 dengan menggunakan model framing William A. Gibson yang memfokuskan pada dua perangkat utama, yaitu framing devices dan reasoning devices. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa kedua media tersebut membingkai peristiwa yang sama secara berbeda. Diponus cenderung membingkai konflik sebagai drama moral individual yang menempatkan ibu-ibu sebagai pelaku agresor tunggal, sementara Kompas.com cenderung membingkai konflik yang sama sebagai kegagalan sistemik dan edukasi publik yang membutuhkan solusi kebijakan. Perbedaan framing ini terbentuk karena adanya perbedaan segmentasi audiens, ideologi redaksional, serta respons terhadap tekanan validasi viralitas dari media sosial. Diponus yang dikenal dengan gaya pemberitaan eksplosif, dramatis, dan cenderung tabloid, menyasar publik yang menginginkan hiburan, drama, dan konsumsi konten emosional yang cepat.
Pilihan framing yang dramatis dan menghakimi bukanlah suatu strategi konten media tersebut. Ya, sebaliknya Kompas yang memiliki reputasi sebagai media arus utama dengan standar jurnalisme yang lebih berorientasi pada analisis dan kedalamannya menyasar kalangan terdidik, pembuat kebijakan serta publik yang menginginkan berita yang tidak sekadar informatif tetapi juga edukatif. Kemudian untuk saran, secara akademis peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada media online arus utama seperti di Ponus dan Kompas, tetapi juga pada platform media sosial seperti TikTok, X, Instagram, dan YouTube yang saat ini justru menjadi sumber utama konsumsi berita bagi generasi muda. Dan untuk secara praktis, saran pertama ditujukan kepada jurnalis dan redaksi media, khususnya media online yang mengandalkan konten viral sebagai strategi bisnis. Penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang terlalu dramatis, apalagi sampai menggunakan metafora dehumanisasi dan menampilkan visual tanpa buram, bukanlah praktik jurnalisasi yang bertanggung jawab. Media memang memiliki kebebasan untuk memilih sudut pandang, tapi kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab yang etis, terutama ketika pemberitaan menyangkut individu biasa yang tidak memiliki akses untuk bela diri. Untuk daftar pustakanya ada di sini, dan untuk lampirannya boleh ditutup Bu ya. Oke. Terima kasih Kansa sudah memaparkan beberapa penjelasan dari penelitian ini. Untuk Mbak Kim dan teman-teman, terima kasih juga sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.